Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Teror Rumah Sindet. Oke teman-teman, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Kisah ini berasal dari salah satu mahasiswi yang ada di kota Cirebon yang kebetulan sedang melanjutkan studinya di salah satu kampus ternama di kota Cirebon. Tepatnya tahun 2018 silam, Rina mencari sebuah kontrakan yang jaraknya dekat dengan kampus. Kontrakan itu akan diisi oleh dua teman Rina lainnya. Jadi di dalam kontrakan itu akan ada Rina dan juga dua temannya lagi. Saat itu Rina hanya bermodalkan Google dan pencarian di Facebook agar bisa mendapatkan kontrakan. Dan memang setelah Rina cari-cari di Facebook, ternyata ada salah satu orang yang menawarkan kepada Rina mengenai kontrakan murah yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kampusnya. Sebelum Rina menyetujui hal itu, Rina pun bertanya-tanya dulu terkait fasilitas dan segala sesuatu yang ada di kontrakan tersebut. Dan pemilik kosan memberikan fasilitas berupa lemari di tiap kamar, kasur, dan lain sebagainya. Bisa dibilang seluruh fasilitasnya sangat lengkap. Terlebih lagi harga kontrakan itu per bulannya sangat murah. Hal ini membuat Rina sangat tertarik dan tanpa basa-basi Rina pun menyetujui penawaran itu. Akhirnya tepat di hari Minggu Rina pun menuju ke lokasi kosan tersebut. Dan dia bertemu dengan si pemilik kosan tersebut yang bernama Ibu Lela. Sebelum memasuki kosan tersebut, Ibu Lela menceritakan mengenai kosan tersebut. Jadi, rumah yang akan dijadikan sebagai tempat ngekos Rina ini adalah milik kakeknya. Perawatannya masih bagus dan bersih juga. Karena kakeknya ini meninggal, jadi harus diurus oleh Ibu Lela. Namun, Ibu Lela tidak bisa menempati rumah kakeknya itu karena memang kebetulan ia sudah memiliki rumah sendiri bersama dengan suami dan anak-anaknya. Dan sesuai dengan pesan kakek dari Ibu Lela, rumah itu tidak boleh dijual. Tetapi rumah itu hanya diperbolehkan untuk disewa. Setelah mendengar cerita tersebut, Rina pun menjadi paham mengenai alasan Ibu Lela menawarkan rumah peninggalan kakeknya kepada Rina, bahkan dengan harga yang terbilang sangat murah. Alhasil, Rina pun meminta izin untuk memasuki rumah tersebut. Ibu Lela pun mengizinkan Rina untuk masuk ke dalam rumah. Setelah Rina masuk, ia pun diperlihatkan secara jelas mengenai sesuatu yang ada di dalamnya. Memang rumah itu tidak terlalu luas dan besar, namun sudah sangat cukup bagi Rina sendiri untuk menempati rumah yang hanya dihuni oleh 3 orang saja. Kurang lebih di dalam rumah itu terdapat 2 kamar dan 1 kamar mandi. Di bagian tengahnya ada ruang tamu berukuran minimalis. Setelah mengecek seluruh bagian rumah, Ibu Lela pun segera memberikan kunci rumahnya kepada Rina. Rina pun menerima kunci itu. Setelah selesai, mereka pun meninggalkan rumah itu. Keesokan harinya, Rina dan 2 temannya mendatangi rumah tersebut. Rina mendatangi rumah tersebut bersama kedua temannya. Kedua teman Rina sendiri bernama Endah dan Cindy. Dan secara kebetulan Ibu Lela sudah menunggu di depan rumah itu. Namun ada sesuatu yang aneh dari penampilan Ibu Lela. Kali ini ia mengenakan kebaya khas Jawa Tengah yang tidak asing. Sebelum mereka bertiga memasuki rumah tersebut, Ibu Lela menjelaskan sesuatu kepada Rina dan kedua temannya. Tempat ini saya serahkan kepada kalian.
Akan tetapi, tolong jangan kotori tempatnya. Mereka bertiga hanya mengangguk tanpa berkata apapun. Ibu Lela pun langsung membukakan pintu. Karena memang rumah itu memiliki 2 kunci. Satu kunci dipegang oleh Rina dan satunya dipegang oleh Ibu Lela. Akhirnya mereka semua pun masuk ke dalam rumah. Setelah mereka masuk, Ibu Lela menuju ke sebuah ruangan untuk meletakkan sesuatu. Ia meletakkan 3 buah batang dupa dan diletakkan di pojokan kamar. "Bu, itu kan dupa," ucap Endah. "Benar, ini dupa. Fungsinya untuk menjaga kalian semua," jelas Ibu Lela. "Memang di rumah ini ada penunggunya?" tanya Cindy. Tatapan mata Ibu Lela berubah seketika. Hatinya sedikit tersinggung saat Cindy mengucapkan hal itu. Setiap rumah pasti ada penunggunya, namun tidak semua rumah memiliki penjaga, jelas Ibu Lela. Selesai memasang dupa, Ibu Lela langsung menuju ke arah Rina. "Tolong jaga rumah ini, minimal jangan mandi di malam hari," ucap Ibu Lela sambil menunjuk tangannya ke arah kamar yang telah dipasang dupa. Rina hanya terdiam dan tidak berkata apa-apa. Setelah selesai, Ibu Lela pun beranjak keluar dari rumah. Singkat cerita, Rina dan kedua temannya langsung menempati kamar. Mereka bertiga sengaja menempati dalam satu kamar, karena ada sesuatu yang tidak beres dengan kamar yang diberi dupa tersebut. 1 minggu awal mereka menempati rumah tersebut tidak ada kejanggalan sama sekali. Rina dan kedua temannya malah dibuat nyaman dengan kondisi rumah yang masih bagus serta fasilitas yang sangat memadai. Namun ada kejadian aneh yang terjadi di setiap malam Jumat Kliwon, tepatnya jam 8 malam. Saat itu Rina hendak pergi ke kamar mandi. Kebetulan kondisi rumah kontrakannya sedang sepi. Kedua temannya sendiri yaitu Endah dan Cindy belum datang ke kontrakan. Kondisi rumah saat itu aman-aman saja. Hanya saja bau dupa yang biasa diletakkan di kamar kosong semakin menguat. Lambat laun Rina merasa mual dan pusing dengan bau dupa tersebut. Tepat saat dirinya sedang mandi, tiba-tiba Rina mendengar suara orang sedang melantunkan tembang Jawa. Suaranya sangat halus dan menenangkan hati serta pikiran Rina. Namun yang membuat Rina penasaran, suara itu seperti berasal dari kamar kosong. Rina pun segera cepat-cepat untuk keluar. Ia sendiri ingin tahu siapa yang baru saja melantunkan tembang Jawa. Akan tetapi di saat Rina menuju ke kamar tersebut, ternyata kamar tersebut tidak ada apapun. Kamar itu bahkan kosong dan hanya menyisakan abu dari dupa-dupa yang telah padam. Rina pun kembali menuju kamarnya. Ia baru menyadari kalau di rumah itu hanya ada dirinya sendiri. Sedangkan Endah dan juga Cindy, keduanya belum juga kembali ke kontrakan. Barulah tepat di jam 10 malam, Endah dan juga Cindy kembali ke kontrakan sambil membawakan makanan. Keduanya sengaja membelikan makanan tersebut kepada Rina, karena memang Rina belum makan sejak sore tadi. Setelah mereka bertiga sedang berada di kamar, Rina mulai membuka pembahasan terkait dirinya saat mendengar suara aneh. "Kalian pernah dengar suara orang nyanyi Jawa nggak?" tanya Rina. "Di mana emang?" tanya balik Endah. "Di kamar kosong itu," jawab Rina. Endah dan Cindy saling menatap satu sama lain. Keduanya memang tidak tahu menahu akan suara aneh tersebut. "Baru aja tadi aku dengar suara seseorang sedang nyanyi tembang Jawa. Suaranya adem banget, tapi rasanya ada yang aneh. Soalnya kan kalian baru datang, jadi kemungkinan itu orang lain." Rina mencoba untuk bersikap positif thinking terhadap kejadian yang baru saja terjadi.
Tapi emang ada orang yang masuk ke rumah ini selain kita? Tanya Endah. Gak tahu sih, mungkin itu suara Ibu Lela, jawab Rina. Endah dan Cindy seperti sudah merasa ada yang berbeda dengan rumah itu. Ia meyakini bahwa suara nyanyian itu bukanlah dari Ibu Lela. Karena jika benar itu adalah suara Ibu Lela, pasti dia akan menunggu Endah dan juga Cindy. Malam itu mereka bertiga tidak ingin memperpanjang urusan terkait siapa yang menembangkan lagu Jawa tepat di malam Jumat Kliwon. Keesokan harinya mereka bertiga menuju ke rumah Ibu Lela. Maksud dari kedatangan mereka adalah untuk menanyakan tentang wanita yang sering menyanyi di malam hari. Namun sejak tadi pagi hingga siang hari, Ibu Lela tidak terlihat. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berangkat ke kampus. Sore harinya mereka bertiga kembali lagi ke rumah kontrakan. Setibanya di sana, mereka bertiga langsung merebahkan badan dan beristirahat sembari menunggu waktu maghrib. 20 menit kemudian azan maghrib berkumandang. Mereka langsung sholat dan sembari membaca Al-Quran secara bersamaan. Akan tetapi di sela-sela mereka sedang membaca Al-Quran, pintu kamar kosong itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Endah yang kebetulan melihat kejadian itu langsung mencolek Rina dan juga Cindy. Weh, lihat, kok pintunya kebuka sendiri? Loh, kok bisa? Mereka bertiga seperti tidak percaya terkait pintu yang terbuka dengan sendirinya. Akhirnya mereka pun langsung memeriksa seluruh ruangan yang ada di kamar tersebut. Namun di saat mereka sedang memeriksa bagian dalam ruangan itu, tiba-tiba pintu kamar tertutup dengan sendirinya. Bruk! Mereka bertiga pun berteriak sembari menggedor-gedor pintu. Secara bersamaan, Rina mendengar suara orang bernyanyi dengan sangat lirih. Weh, diem dulu, coba dengerin, kayak ada yang nyanyi. Dan sayup-sayup suara orang bernyanyi terdengar dengan jelas. Tembang Jawa yang dinyanyikan begitu halus dan sangat indah. Sampai-sampai mereka bertiga tidak sadarkan diri dan tertidur di kamar tersebut. Keesokan harinya, Ibu Lela mendatangi rumah kontrakan. Namun, di saat Ibu Lela memanggil-manggil nama Rina dan yang lainnya, tidak ada sahutan sama sekali dari dalam rumah. Dengan terpaksa, Ibu Lela pun masuk ke dalam rumah menggunakan kunci satunya. Saat Ibu Lela masuk ke dalam rumah, ia tidak menemukan Rina dan yang lainnya sedang berada di kamar. Akan tetapi di dalam kamar tersebut seluruh pakaian dan makanan masih berserakan di lantai. Ibu Lela pun memeriksa tiap ruangan. Ketika dirinya melewati kamar kosong, Ibu Lela mendengar suara lirih tembang Jawa. Ibu Lela yang mendengar hal itu langsung mengintip lewat jendela kamar kosong tersebut. Dan ternyata yang dilihat oleh Ibu Lela adalah sosok wanita cantik mengenakan kebaya dengan rambut yang tersanggul rapi dan dihiasi dengan kembang melati. Sosok tersebut sedang duduk di atas amben atau tempat tidur. Dan di lantainya terdapat 3 orang wanita yang bisa dipastikan itu adalah Rina, Endah, dan Cindy. Ibu Lela hanya bisa menunggu sampai suara nyanyian itu menghilang. Setelah 10 menit lamanya, suara nyanyian tembang Jawa pun menghilang. Itu artinya sosok itu benar-benar telah menghilang. Ibu Lela pun menggunakan kesempatan ini untuk mengeluarkan mereka bertiga yang masih berada di dalam kamar itu. Perlahan-lahan, Ibu Lela membuka pintu kamar kosong tersebut dan segera membangunkan ketiganya. Saat ketiganya terbangun, Ibu Lela langsung menyuruh ketiganya untuk segera membereskan seluruh barang-barang milik pribadi dan segera tinggalkan kontrakan. Dengan cepat, Ibu Lela membantu ketiganya untuk membereskan seluruh barang-barangnya. Setelah selesai, Ibu Lela pun mengajak ketiganya untuk pergi ke rumahnya. Singkat cerita, mereka bertiga tiba di rumah Ibu Lela.
Ibu Lela mempersilahkan Rina, Endah, dan juga Cindy untuk duduk sejenak. Barulah pembahasan pun dimulai dari Ibu Lela. Ibu mau tanya, kenapa kalian tidur di kamar itu? Kami bukan tidur, Bu. Kami tertidur, jelas Rina. Loh, kok bisa? Tanya Ibu Lela. Kemarin malam kami baca Al-Quran bersama, tetapi tiba-tiba pintu kamar kosong terbuka sendiri. Akhirnya kami bertiga pun masuk ke dalam. Namun anehnya pintu kamar langsung tertutup sendiri. Secara bersamaan suara orang yang menyanyikan tembang Jawa terdengar dengan jelas. Akhirnya kami bertiga tertidur di kamar tersebut, jelas Rina. Ibu Lela pun hanya mengangguk paham. Ia kemudian menggerak-gerakkan jari jemaringnya seperti orang yang berada dalam kondisi khawatir. Emangnya kenapa, Bu? Tanya Endah. Dahulu rumah itu adalah bekas rumah sinden keluarga ibu. Namun ada peristiwa di mana penyanyi sinden itu dibunuh oleh warga sekitar tepat di saat dirinya sedang berada di dalam kamar mandi. Dan mulai dari situlah keluarga kami menjaga ruangan itu agar arwah sinden tidak mengganggu. Mendengar hal itu, Rina langsung teringat dengan suara nyanyian tembang Jawa. Untungnya kalian semua selamat. Jadi mungkin rumah itu tidak akan ibu sewa kepada siapapun lagi, melainkan akan ibu rawat dan akan ibu pelihara bersama dengan keluarga, jelas Ibu Lela. Ibu Lela pun meminta maaf kepada Rina dan juga yang lainnya karena tidak bisa melanjutkan mengontrak di rumah milik Ibu Lela tersebut. Dan semenjak kejadian itu, Rina dan kedua temannya lebih berhati-hati dalam mencari kontrakan. Karena yang ditakutkan oleh mereka bertiga adalah masa lalu dari rumah tersebut yang belum selesai dan mengganggu penghuni baru yang menempati rumah tersebut. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. See you next time. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.